Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ingin tampil duluan siapa? Nah, ini monggo Bu Pras, ah. Monggo Bu Pras. Iya Pak, Pras yang sudah siap Pak. Iya, monggo. Monggo Bu Pras. Bisa di-share hasilnya. Pak Yudi kelihatannya gabung Pak Rizky. Iya Pak. Iya. Tapi sembunyi. Sembunyi Pak Yudi. Iya Pak, gabung. Ya, lihat aja, lihat. Iya, ini memang ada teman yang ingin menampilkan kebolehan mendesain kit hukum Pak Yudi. Ya. Nanti Pak Yudi mau memberi komentar ya monggo. Ya Pak. Saya mute aja dulu. Ini kebetulan Pak Yudi dapat subsidi dari jurusan dari berkat Pak Rizky ini. Ya, kita dapat Zoom sehingga dimungkinkan untuk kita bisa cukup berlama-lama ya. Tapi ya kasihan nanti Bapak itu. Iya, saya biasanya pakai Meet, Google Meet juga lama, Pak. Iya. Pakai Google Meet juga sama. Iya. Ini kebetulan juga cuma di bawah 40 itu bisa Google Meet itu baik. Tapi kalau lebih dari 40 peserta ya harus mau tidak mau pakai Zoom. Oke, Bu, monggo Bu Pras. Halo. Monggo Bu Pras. Suaranya belum keluar. PPT-nya sudah keluar, suaranya belum keluar, Bu Pras. Mic-nya masih mati, Bu Pras. Ya. Kalau kesulitan langsung pakai komputernya aja udah bagus. Saya juga begitu tadi pakai mic malah enggak nyambung. Nah, itu malah keluar. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1. Saya yang nomor 1 ini, kemudian berikutnya Bu Siti Marfuah, Bu Diulan di rumah, kemudian satu tadi yang direncanakan adalah Pak Jundiana, tapi beliau mengundurkan diri karena salah satu keluarganya meninggal dan sekarang pergi ke luar kota. Moga-moga beliau Moga minggu depan bisa gabung, Bu. Berikutnya bisa gabung. Sudah didaftar nggak apa-apa, minggu depan gabung. Atau mulai besok nggak apa-apa, Bu. Oh, ngaten. Nggih, Pak.
Siap. Fungsinya untuk ringkasnya mungkin saya lewati aja ya Pak. Ini tadi sama dengan Pak Edi. Jadi menemukan fungsi, hubungan antara V dan I, menentukan nilai hambatan dan mempelajari hukum Ohm. Kemudian prinsip kerjanya masih sama dengan Pak Edi. Alat dan bahan yang kami gunakan ada 3 baterai sesuai dengan tugas kami, yaitu 4,5 volt. Ini ada apa namanya, baterai holder. Kami cari yang 3 tidak ada, yang ada 2, jadi kami sambung. Kemudian ini ada avometer yang kita gunakan 2 fungsi, yang satu sebagai voltmeter, yang satu lagi sebagai ampermeter. Kemudian ini ada papan roti, ada kabel pelangi, ada penjepit buaya, kemudian ada ini potensio yang 5 kilo ohm. Sebenarnya 10 kilo, tapi kami ambil tengahnya, jadi tinggal 5 kilo ohm. Kemudian selotip dan hambatan bebannya kami pilih yang 220 ohm. Di slideshow bisa, Bu? Dalam? Di slideshow bisa. Tinggi. Kemudian cara membuatnya, ini sudah saya hitung tadi. Ampermeter yang kami gunakan, kami setel pada 25 mA maksimumnya. Baterainya 3, jadi 4,5 volt. Nilai hambatan R terkecil adalah 4,5 volt per 25 mA, jadi 180 ohm. Yang kami gunakan adalah 220 ohm. Merah-merah coklat tadi. Kemudian desainnya seperti ini. Baterai, kemudian di sini ada potensio, ini beban, ampermeternya kita taruh di sini, dan voltmeternya ini. Ini papan rotinya, maaf kalau ribetnya kabel ini tidak menampakkan sesuai desain. Tapi papan roti ini yang arahnya horizontal pada gambar terhubung, jadi terhubung. Sedangkan yang arahnya vertikal seperti ini tidak terhubung. Jadi secara ringkas rangkaiannya seperti ini. Kemudian yang kami hasilkan ketika potensionya kita putar, kita variir hambatannya, maka dari besar menjadi kecil, harga tegangan pada voltmeternya, kuat arusnya nampak seperti ini. Ketika tegangannya 4,87 volt, arusnya 0,15 ampere. Dan seterusnya, sehingga kalau grafikan, yang ke atas ini adalah kuat arusnya, yang ke kanan ini adalah tegangannya, beda tegangannya. Ini ada satu titik yang agak bengkong. Mungkin yang saya curigai adalah pegangannya baterai sering lepas, sehingga harus mengulangi lagi tadi, karena baterai yang satu ada di luar dari baterai holder, gitu Pak. Ini berikutnya adalah video hasil pengukuran kami. Cukup singkat, pergerakan angka antara voltmeter dan ampermeter. Maaf, ini terbalik, sehingga saya memvideokan dari arah bawah ini, tapi arah pembacaan angka sebenarnya dari atas sini. Jadi ini 5. Ini terbalik. Itu yang sudah kami lakukan, Pak Edi. Mohon koreksinya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah baik sekali, hitungannya sudah betul, sehingga menggunakan R180 itu paling kecil ya Bu ya, jangan lebih ya, jangan lebih kecil. Kalau lebih gede sedikit tidak apa-apa. Misalkan pakai 220 tidak apa-apa. Ya, gitu. Kalau
Atau mungkin masih sebelum saya ada saran dari yang lain, dari kelompok yang lain, monggo. Nanti kalau saya terlalu mengintervensi, tidak memberi kesempatan yang monggo. Selain kelompok satu ya. Atau mungkin kelompok satu sendiri juga tidak apa-apa. Kerjasama Pak. Ya, seperti yang saya ceritakan sebelum meeting dimulai tadi, sempat ada kesalahan sehingga grafik antara I dan V itu berbanding terbalik karena memang ada kesalahan koneksi gitu. Gimana? Yang lain punya komen? Bu Ayu? Ada komen Bu Ayu? Ya. Mic-nya masih mati, Bu Ayu. Enggak, ada berapa ya, Bu? Baik, Bapak Ibu. Jadi menurut saya hitungannya sudah betul. Jadi nanti kalau kita menggunakan tadi voltnya berapa? Berapa volt, Bu? Pada syukurnya. 4, baterainya 4,5, tapi ini betul. Kok bisa 4,87 ya, Pak? 4,5 betul baterainya. Terus voltnya, batas syukur berapa? Apanya? Batas voltnya. Batas voltnya 10, Pak. 10 volt. Boleh 10, boleh ada yang 7,5. Batas atau ada yang 6. 25 ya. Mili. Boleh, pokoknya jangan sampai di bawah 4,5. Ya, paling kecil 4,5. 4,5. Ya, itu pun nanti sudah maksimum. 4,5. Ya, kadang-kadang kalau dikit hanya menunjukkan garis saja, tidak mendetek. Ya, karena baterai itu kadang-kadang yang baru itu bisa lebih dari 4,5. Itu sudah ya memang baru. Jadi bukan karena kesalahan, bukan ya memang. Jadi kalau menurut saya sarannya itu minimal 6 volt. Batas ukur voltmeternya itu 6 volt. Berarti baterai 4 ya, Pak? Bukan baterai 4, baterai 3, tetapi voltmeternya yang kita pakai dengan batas ukur 6 volt. Ya, 6 volt. Jadi kalau ada, pokoknya jangan sampai di bawah 4,5. Oh, gitu. Ya, ada 5 volt bagaimana, Pak? Boleh, ya kan? Ya, paling kecil 4,5. Itu sudah orang angkat itu sudah maksimum itu kemampuannya. Ya, batas ukurnya tercapai. Seharusnya lebih kecil dari itu, ya kan? Jadi penunjukan, artinya batas ukurnya harus lebih besar dari itu, sehingga yang ditunjukkan itu tidak terlalu besar. Ya, jadi voltmeternya yang dipakai menurut saya batas ukurnya skala maksimumnya itu 6 volt. 6 volt. 6 volt. Atau pokoknya lebih besar dari 4,5. Ya, kalau terpaksa 4,5 volt boleh. Tapi itu kalau terpaksa Bapak Ibu. Ya, sampai lebih kecil dari 4,5. Karena diberi apa ya? Diberi istilahnya kelonggaran gitu, toleransi gitu. Ya, diberi toleransi. Sehingga nanti kalau misalkan baterai baru bisa menunjukkan 4,8 atau 4,6, 4,7 tidak melebihi kemampuannya. Ya, makanya saya sarankan 6 volt. Baterainya kalau ada. Ya, di selektornya itu Bapak Ibu, selektor itu yang diputer-puter itu, lampunya itu kan ada selektornya itu yang menyeleksi fungsi dan kemampuannya itu, fungsi dan batas ukurnya. Ya, itu tergantung selektornya itu mengarah kemana. Iya. Ya kan? Setiap kali kita menggunakan itu tidak boleh menyambungkan kemanapun sebelum melihat selektornya itu.
Ya, jadi makanya dari awal harus disiapkan dulu selektornya itu mengarah kemana dulu. Ya, jadi jangan sampai menggunakan AVO itu AVO namanya ampere volt ohm, sebelum melihat selektornya itu mengarah kemana. Jangan-jangan nanti ke ohm dipakai untuk tegangan ya salah mati itu. Makanya jangan menggunakan AVO itu sebelum melihat selektor. Nah ini yang perkara probe-nya nanti diukur kemana itu gampang. Kalau sudah tahu selektornya mengarah kemana. Sehingga kalau voltmeternya saya sarankan mengarah ke 6 volt kalau ada. Ya, pokoknya harus lebih besar dari 4,5. Tapi jangan terlalu besar. Wah saya takut saya kasih selektor 1000. Nggak kelihatan. Nah itu nanti ya nggak nunjuk. Ya nggak nunjuk, itu kan terlalu besar. Ya nanti di atasnya sedikit lah dari 4,5. Boleh 6 volt, boleh 7,5, boleh 9 atau boleh paling ya 10 lah itu paling. Nggak ada 12 Pak, ya 12 teman sendiri enggak apa-apa. Paling besar gitu. Jangan besar-besar, jangan sampai 25 volt enggak nunjuk. Ya. Ampere meternya kita arahkan selektornya ke 25 mili ampere. Nah, kemudian baterainya kita rakit seri sehingga nanti keluar kalau kita ukur. Ini penting nih Bapak Ibu. Kita cek baterainya dulu, jangan sebelum menyambung kemana-mana baterainya kita cek dulu. Jangan sampai ada yang lepas. Dan itu sudah menunjukkan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, misalkan kalau kita mengharapkan 4,5 ya sekitar itulah. Jangan sampai 4,5 keluarnya 1,5 volt. Ya, itu berarti nyambungnya tadi keliru, paralel itu tadi. Walaupun 10 kalau di paralel tegangannya ya sama. Gitu. Ya, jadi dicek dulu baterainya. Kalau sudah dicek baterainya, baru dirakit. Ya, baru. Itu namanya metric board itu Bu. Roti. Papan roti. Namanya roti apa tadi? Papan roti. Papan roti yang ditancap-tancap itu ya. Itu namanya metric board atau wise board. Ya, wise board atau breadboard di tempat kami, Pak. Kalau di dusnya itu tulisannya wise board. Jadi untuk keinginan kita. Ya, papan untuk keinginan kita. Papan keinginan. Kotak keinginan. Kita merangkai seperti apa. Gimana hubungannya ya kita cek Bapak Ibu nanti menggunakan ohmmeter. Mana yang sambung, mana yang tidak kita cek menggunakan ohmmeter. Ya, selektornya diarahkan ke ohmmeter. Biasanya untuk pengecekan itu dipakai 10 kali. Ya, kalau kilo kali terlalu peka, 1 kali terlalu kilo kali terlalu tidak peka, 1 kali terlalu peka. Ya, kadang-kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Biasanya untuk pengecekan untuk troubleshooting itu Bapak Ibu gunakan 10 kali atau 100 kali. Ya. Nah, kalau saya lihat ya tadi komponen sudah betul ya, jadi komponen sudah betul bagus ya. Jadi sudah tidak mengambil yang di bawah 180 ohm, tidak mengambil itu. Ada itu di pasaran 180 itu ada emang. 18 itu ada. Bapak Ibu ke toko beli 180, 1K8 18 kilo, 180 kilo ohm itu ada. Karena itu termasuk angka-angka nominasi. Ya, angka nominasi. Selain itu tidak ada, selain yang tidak, yang 12 itu tidak ada. Ibu pergi kemana aja dan tidak ada. Paling bisa merangkaikan seri atau paralel. Baru dapat yang kita inginkan. Tapi kalau ingin yang satu, nilai yang kita harapkan harus pakai angka yang nominasi tadi. 1, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 sampai 82. Itu 12 itu. Ya, kalau itu di toko manapun pokoknya ada elektronik mesti ada. 4,7 ohm ya, ada itu. Bapak Ibu pergi ke toko 0,47 ada ini. Ya, memang warnanya itu punya ada ungunya itu, ya. Kuning ungu
emas ya kan 0,47. Ada. Memang itu angka-angka nominasi ada. Nah, kalau kita lihat rangkaiannya Bapak Ibu, memang rangkaian seperti itu boleh kalau bisa ditayangkan Bu Pras, rangkaiannya Bu Pras. Video ya Pak? Nah, itu tolong di zoom bisa enggak? Yang video apa yang desain? Yang rangkaian? Oh, yang rangkaian. Yang rangkaian, yang apa desain? Oh, desain. Yang atasnya itu. Atasnya itu. Oh, desainnya. Bukan itu, bukan yang nah, ya itu. Ah. Nah, betul. Ya. Nah, ya, seperti ini memang boleh, ya. Seperti ini memang boleh. Ya, tapi ada risiko Bapak Ibu. Ya, ada risiko. Risikonya apa? R-nya itu seri dengan hambatan dalam ampere meter. Ya. Jadi R-nya itu seri dengan, kan ngambilnya kan di luarnya ampere meter tadi. Jadi R dengan ampere meter seri. Ya, nah, coba diperbesar sedikit Bu. Perbesar angkanya. Nah, itu. Jadi voltmeternya tidak paralel dengan hambatan. Tetapi apa? Paralel dengan ampere meter yang diseri dengan hambatan. Ya, itu memang juga memang boleh memang. Kenapa kok saya mengatakan boleh? Nah, alasannya ini ya, alasannya ampere meter itu biasanya mempunyai nilai yang kecil hambatan dalamnya. Ya, hambatan dalamnya ampere meter itu kecil, kalau voltmeter itu hambatan dalamnya besar. Ya, jadi tidak pernah voltmeter itu dipasang seri, itu tidak pernah. Ya, voltmeter itu tidak pernah dipasang seri karena menghabiskan arus karena hambatan dalamnya besar. Tapi kalau voltmeter itu hambatan dalamnya kecil. Tetapi kalau dirangkaikan seri ini akhirnya berpengaruh pada pengukuran tegangan. Pengukuran tegangan berpengaruh. Karena apa? Hambatan ampere meternya itu seri dengan hambatan beban yang 220 apa itu Bu? 220 apa itu? 220 ohm Pak maksudnya. Om. Berubah ini. Karena pakai 220 K itu artinya kilo Ibu. Kilo. Jangan pakai yang itu. Ya. Itu terlalu besar. Iya. Terlalu besar. Berubah karena pakai simbol, Pak. Nah, pakai ohm, 220 ohm boleh. Ya, memang saya sarankan pakai 220. Karena yang kita pakai ampere meternya 25 mili. Sehingga tidak mentok nanti. Skalanya tidak mentok. Ya, di 3/4 bagian sudah tidak bisa tambah lagi. Kalau potensiometernya kita maksimumkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi komen saya 220 betul, jangan 220K. Kalau 220K itu kilo. Kita kadang-kadang menggunakan apa simbol ABC itu. Jadi misalkan 1.500 itu 1,5K bukan begitu, 1K5. Biasanya nulisnya seperti itu. 15K, 220K begitu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu komen saya ini memang kalau digunakan untuk tujuan yang kedua kurang pas. Ya, kalau tujuan yang pertama masih mungkin. Karena apa? Nanti ketemunya sudutnya itu adalah hambatan antara hambatan seri antara hambatan dalamnya R, hambatan dalamnya ampere meter dan R. Bukan R-nya. Ya. Kelemahannya di situ. Kalau rangkaian seperti itu, kalau tujuan nomor 2 itu sepertinya enggak pas. Ya, tidak pas bukan sepertinya karena itu nanti yang Bapak Ibu ukur sudut kemiringannya itu merupakan grafiknya itu. Sudut kemiringannya kan tangannya itu kan apa? R-nya. Koefisien arahnya itu kan V per I. Ya, kalau sumbu tegaknya V, sumbu datarnya I, maka nanti
apakah boleh itu? Ya boleh saja. Kalau fisika itu boleh saja. Kalau matematika Ini tidak terbalik, boleh. Pak. Kalau matematika itu variabel bebas itu sumbu X, variabel terikat itu sumbu Y. Tapi kalau fisika boleh-boleh saja ya, suka-suka saya gitu kan. Penting kan menunjukkan grafik hubungan antara V dan I. Nah, itu kalau fisika itu fisik itu ya jungkir-jungkir enggak apa-apa. Tapi kalau matematika enggak boleh Bapak Ibu. Yang Ya, bebas jadi harus. kalau di matematika variabel bebas, sumbu X, variabel terikat atau responnya itu di Y. Nah, itu matematik. Ya. Tetapi kalau kita fisika boleh diputer-puter. Wong kipas saja juga puter-puter. Nah, itu maka sumbu Y boleh dipakai I, sumbu V boleh dipakai X atau dibalik. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau supaya memudahkan analisis itu ya kita pakai sumbu Y itu V, sumbu X itu I, sehingga nanti supaya slope-nya itu V per I gitu loh. V per I kan hukum nanti, tidak usah balik-balik anaknya biar tidak bingung. Biasanya kalau itu nanti diinvest, invest itu. Ya, itu bingung anaknya jadinya. Ya. Nah, supaya tidak bingung ya sumbu vertikalnya V, sumbu horizontalnya I. Sehingga nanti koefisien arahnya itu V per I. Ya. V per I nanti berapa? Nah, itu nanti ketemu R. Nah, ketemu R. Kalau ini Nah, sepertangan ya, Pak. jadi kalau Kalau ini sepertangannya jadinya. ya, Kalau ini R-nya menjadi sepertangannya. halo? V per I jadi sepertangan bukan tangannya. Karena Kalau terbalik. itu apa? Kalau ibu menggunakan sumbu X-nya itu adalah I, sumbu Y-nya sumbu X-nya itu I, sumbu Y-nya V enggak, jadi tangan sama dengan R. Tapi kalau ibu menggunakan tadi sumbu X-nya itu V, sumbu I-nya itu Y, maka nanti tangannya itu seper R. Gitu. Biasanya diinvest seperti itu siswa kita bingung. Ya, daripada bingung ya dibalik aja lah. Nah, nanti buatlah grafik hubungan antara V dan I. V sumbu vertikal, Y sumbu horizontal. Nah, sumbu horizontalnya I. Nah, nanti tangannya langsung itu. Makasih. Ya, menyalahi matematik, nggak ada apa-apa. Tapi yakin nanti penelitiannya dibalik, itu variabel bebasnya I, variabel terikatnya V itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi rangkaian seperti yang disampaikan di sini, maka nanti koefisien arahnya itu bukan R, tapi R plus RD. RD-nya siapa? RD-nya ampere meter. Yang kita tidak tahu. Ya, nilainya berapa harus diteliti dulu menggunakan pembebanan. Ya, itu nanti ada cara khusus bagaimana menentukan impedansi hambatan dalam dari suatu alat ukur. Itu ada caranya, ya, ada caranya, ada praktikumnya sendiri. Ya, oleh karenanya supaya tidak seperti itu, supaya nanti cocok hasilnya, voltmeternya itu kita paralelkan dengan R saja. Ya, jadi V-nya kita paralelkan dengan, nah itu kan V-nya diparalelkan dengan ampere meter dan R, Bu. Iya. Nah, makanya nanti ngambilnya jangan di situ, yang satunya di ground betul, yang satunya itu paralel dengan ohm itu. Paralel dengan apa? Dengan hambatan. Lupa nanti yang diukur ini kan yang lewat ini enggak apa-apa. Ya, karena hambatan dari voltmeter itu kilo. Ya, ordernya kilo. Padahal itu cuma 220. Sehingga yang lewat voltmeter itu bisa diabaikan. Sedikit. Lupa tadi yang ampere meter kan juga begitu. Ya, ya wis sakarepmu lah. Ya jadi itu. Ya, jadi memang juga boleh juga itu tadi, cuma itu tadi.
supaya kita memberi gambaran kepada siswa, oh di R-nya. Dari hasil percobaan saya, tapi kalau yang digital itu kadang-kadang hambatan dalamnya cukup besar hambatan itu. Sehingga mempengaruhi 220 nanti diseri dengan 10 ohm gitu menjadi 230. Jadi menjadi agak terasa. Ya, memang kalau voltmeter mesti besar, mesti kilo ordernya. Itu. Ya, sehingga Bapak Ibu pengaruhnya ada tapi biasanya tidak begitu terasa. Ya, memang hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan supaya hasil ukurnya itu tidak terlalu menyimpang. Kalau belum yakin bisa dicoba. Ya. Seperti ini di mana voltmeternya paralel dengan ampermeter yang seri dengan hambatan. Yang satu percobaan yang kedua voltmeternya paralel dengan R saja. Ya nanti hasilnya seperti apa. Ya, itu. Sudut kemiringannya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu komentar saya terkait dengan. Nah, ini sudah bagus, sudah jalan, sudah dapat data. Ya, artinya voltmeternya tidak terbebani terlampau berat dan juga ampermeternya, voltmeternya tidak melebihi batas ukur dan menunjukkan nilai. Ya, kalau bisa untuk yang menyebabkan biasanya merakitnya itu yang lama Bapak Ibu. Nancep-nancepkannya itu loh, anak-anak itu kadang-kadang sering keliru konslet, kadang-kadang enggak nyambung gitu. Kita tadi aja lepas. 2 jam enggak selesai. Ya, kalau menggunakan metrik watt seperti itu. Ya. Ya, menurut saya ya kita intervensi lah anak-anak, kita beri kesempatan karena masih baru megang sekarang ya kan. Kalau kita megangnya kan sudah berkali-kali, sudah lama. Kalau megang alatnya ini maksud saya, kalau siswanya kan baru saat itu, ya sehingga ya seperti teman-teman baru itu bingung. Ya, itu. Jadi lebih baik hal-hal yang sifatnya menjebak seperti ini diintervensi saja, ya. Sehingga rakitan kabel-kabel itu kalau bisa kita sederhanakan, kita intervensi. Kemudian anak-anak keterampilannya di mana Pak? Ya biar berilah kesempatan untuk merakit baterainya, merakit alat ukurnya, merakit menancapkannya itu enggak kebalik dan seterusnya. Yang penting Bapak Ibu membaca skalanya. Kalau membaca skalanya itu menggunakan rumus X per Y kali batas ukur, nah itu masih nanti dihitung setiap kali ngukur. Menurut saya kurang efektif. Ya, kurang efektif. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira yang paling efektif bagaimana? Kok Pak Adi mengatakan kurang efektif? Angka yang tertera saja dulu. Gimana Ibu? Angka yang tertera saja dulu, kemudian yang mau masuk ke tabel baru diperhitungkan dengan batas ukur dan oh ya, jadi ngitungnya belakangan. Ya, ngitungnya belakangan. Ya, itu masih lama Ibu, ngitung satu-satu gitu tetap. Ya. Gimana caranya supaya cepat? Nah, Bapak Ibu mungkin mengenal istilah NST. Ya. Nilai skala terkecil. Ya, jadi setelah kita tahu batas ukurnya, kita tentukan NST-nya. Sehingga sekali ngitung NST-nya berapa, misalkan NST-nya 1 volt. Berarti kalau muncul 5 skala ya 5 volt. Gitu. Enggak bisa ngitung lagi. 1,5 skala 1,5 volt. Nah, jadi hanya 1 kali ngitung, cepat. Jadi kita hitung NST, nilai skala terkecil. NST-nya itu selama kita klik ke batas ukur berapa, kita langsung bisa menghitung NST-nya. Nilai skala terkecilnya itu berapa? Ya, kalau nilai skala terkecilnya sudah terpegang, nanti yang lain ikut. Misalkan 1 skala menunjukkan, jarumnya menunjukkan 2 skala, berarti 2 kali NST. Misalkan NST ini ketemu 1 volt, setengah volt misalkan. Menunjukkan 2 skala, ya berarti 1 volt. 4 skala 2 volt. Itu karena NST-nya
sudah kita tentukan setengah volt gitu. Jadi itu supaya cepat. Reparator itu seperti itu cara membacanya. Tidak pernah pakai kalkulator X per Y kali BU, tidak pernah. Jadi X itu apa? Hasil ukur, hasil skala baca berapa, kemudian Y-nya itu apa? Skala maksimum, BU itu batas ukurnya. Jadi biasanya anak-anak kan hitungnya di buku itu kan X per Y kali BU itu. Ya. Jadi skala maksimumnya 100, menunjuk 5, batas ukurnya 200, ya kan? 5 per 100 kali 200 itu lama. Ya, padahal kita tahu skala NST-nya itu mesti 2. Kalau skalanya 100, batas ukurnya 200, kan NST-nya 2. Sehingga kalau menunjukkan 5 ya 10, menunjukkan 1 ya 2, 3 ya 6. Nah, itu kan langsung tidak usah ngitung satu-satu. Nah, itu Bapak Ibu, untuk ini sudah bagus. Jadi rangkaian seperti ini masih memungkinkan. Ya, masih memungkinkan. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nyun sewu Pak, saya. Ya, Bu Payu. Nggih. Ini ke Bu Pras, Pak. Bu Pras, ini ya. tadi untuk penggunaan ampere meter sama voltmeternya, itu AVO ya Bu ya? Tidak Avometer digital. AVO. Dengan batas ukur berapa Pak, Bu, yang dipakai tadi? Untuk voltmeternya sampai 10 volt, ampere meternya 10 volt. 25 miliampere. Oh. Padahal tadi yang di apa Yun Sewu? Mungkin bisa di-share lagi Bu Pras untuk yang mana Bu Ayu? Yang atas tadi? Nggih, di atas mungkin slide sebelum 6. Oh iya ini. Ini tadi yang diharapkan di situ 25 miliampere nggih Bu. 25 miliampere terus yang dipakai tadi batas ukurnya 25 miliampere juga. Oh, 25 miliampere kemudian tegangannya materinya 10 volt. Berarti masih di dalam area nggih. Nggih, matur suwun. Saya kira tadi kalau voltmeternya yang voltmeternya yang kita bahas tadi. Ya. Bapak Ibu, kalau AVO itu kalau masih off. Jadi kalau off itu namanya AVO. Jadi selektornya diarahkan di off itu namanya AVO. Tapi kalau sudah selektornya dinyalakan, bukan AVO lagi namanya. Jadi kalau sudah dicektik selektornya itu ke voltmeter ya AVO-nya itu sudah hilang itu. Namanya menjadi voltmeter. Voltmeter dan ya. Kalau sudah itu untuk ukur tegangan namanya tetap AVO. Ya enggak, ini sudah berubah jadi voltmeter itu. Namanya AVO itu kalau selektornya di off. Ya, kalau selektornya di off itu masih belum tahu soalnya. Ini nanti sebagai volt apa sebagai ampere meter apa sebagai ohm nggak tahu. Maka namanya AVO atau multitester atau multimeter atau MAVO. MAVO itu miliampere per ohm. Ya. Itu kalau selektornya masih off itu namanya itu. Tapi kalau selektornya sudah diarahkan ke tertentu bukan AVO lagi namanya. Misalkan diarahkan ke voltmeter sudah namanya menjadi voltmeter karena sudah digunakan untuk mengukur tegangan. Ya, sudah jelas itu namanya. Tapi sudah digeser selektornya itu ke ampere, namanya sudah berubah menjadi ampere meter. Jangan sampai sudah dirubah ke ampere meter namanya masih AVO. Berarti nggak jelas itu. Ya nggak jelas itu. Sudah jelas kok ini. Ya kan? Selektornya sudah diputar ke miliampere, namanya miliampere meter. Ya. Jadi kalau selektornya sudah tidak off, sudah tidak ada nama AVO lagi. Ya.
namanya voltmeter, ampermeter, atau ohmmeter, tergantung selektornya itu mengarah kemana. Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya ini sharing ini supaya nanti kita sudah bisa menggunakan APO dengan baik. Mungkin ada yang ditanyakan lagi ya dari yang lain, Bapak Ibu, monggo sebelum kelompok yang lain mempresentasikan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 mana? Halo? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2, Bu Anisan, Pak Andika, Bu Supriyatin, Bu Irawati. Ada yang kelompok 2 ada yang masuk? Ini masih 13, berarti masih 10 yang join ini memang. Tapi saya yakin kalau dari 10 ini mesti ada yang dari luar kelompok 1. Kelompok berapa yang selain kelompok 1 yang hadir, yang sudah membuat? Bu Mukayara masih off, Bu? Mic-nya masih off. Ya. Nah, jadi suaranya belum keluar, Bu Mukayara. Mic-nya masih off. Ya, belum Pak. Belumnya di mana Ibu? Kelompok berapa Ibu? Kelompoknya Pak Budiono. Ini kelompok berapa itu ya? Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, sama Bu Titi. Ya. Ya. Kesulitannya di mana Bu Titi? Kok belum jadi? Terus saya cuma pakai punyanya Bapak, terus saya ganti angkanya, jadi kami belum buat rangkaian dan juga belum mengambil data seperti punya itu Pras hebat ini. Ya, memang top kelompok 1. Ya. Targetnya tapi tidak sejauh itu, Ibu. Itu tadi sudah melampaui yang saya harapkan. Ya, yang saya harapkan desainnya saja. Pak, saya. Kalau enggak, desainnya. Pak, kelompok 4 coba Pak ya. Ya, silakan. Halo. Nah. Ya. Ya. Tapi itu tadi tanpa praktikum dan tanpa ngambil data. Iya, enggak apa-apa, desainnya saja. Desainnya saja. Pak. Oke, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yaitu ngambil punyanya Pak Edi, cuma saya ganti ini angkanya 5 volt. Jadi kita misalnya praktek pakai 4 baterai. Kemudian apa hasil hitungannya, Bu? Hasil hitungannya. Nah, yang penting itu
target saya hasil hitungan dan juga kalau bisa sampai desainnya. Targetnya hari ini. Ya. Kalau bisa seperti Bu Pras tadi sampai jauh ke Bandung kan. Tadi targetnya cuma sampai di Blitar, sudah sampai di Bandung kan. Bu Pras tadi. Oke. Terus? Halo? Aduh. Swinman. Swinman ya. Lama ya Pak munculnya. Ya, coba ditunggu sebentar, Bu. Sabar. Kok enggak muncul ini? Kembali gimana ini? Nah, diklik mungkin, Bu. Oh. Klik. Diklik. Mungkin ada animasinya. Mana ini? Waduh Pak, ini kok jadi begini? Ya. Gimana ini? Ya Pak Rizky. Lu? Gimana ini Pak? Oh, mungkin tanpa slideshow tidak apa-apa, bisa tanpa di slideshow. Jadi tidak usah slideshow gitu ya Pak? Oh, iya. Terus yang dipencet apanya Pak? Untuk kembali. Kembali ke mana? Share. Escape, Bu. Escape. Escape dulu. Iya. Iya. Belum kembali ya? Apa stop share dulu ya? Kembali ke F5 aja, Bu. F5. Aduh, enggak muncul juga. Gimana Pak? Kenapa stop share? Stop share aja. Oke, sudah. Ya. Nah, sekarang di-share lagi ini, Pak. Sekarang di-share lagi. Iya. Yang ini. Yang ini, Pak. Ah, masih belum. Ini yang untuk hitungannya ininya sama 25 mA, kemudian diperlukan 5 volt, jadi menggunakan 4 baterai, nilai hambatan 200 ohm, jadi di pasaran kita pakai yang 220 ohm. Ya. Tidak betul itu. Tidak betul Ibu. Jadi nanti kalau Ibu belanja ke toko beli 220 itu ada. Nah, sekarang bagaimana bentuk desainnya? Desainnya voltmeternya batas ukur berapa, Bu? Voltmeternya batas ukurnya 10 volt. 10 volt. Oh ya, karena boleh. hasilnya tadi 5,5 kalau enggak salah. Ya, jadi yang penting harus di atas 5,5. Di atas itu tadi 4,5. Ya. Di atas 5 volt. Nah, itu. Kalau ada yang 6 volt, pakai yang 6 volt itu. Ya, nanti kalau di APO-nya itu ada voltmeter dengan batas ukur 6 volt, pakai yang 6 volt. Lebih teliti. Nah, oke. Nah, sudah betul. Jadi silakan nanti tinggal membuat desainnya. Jadi nanti desain itu Bapak Ibu ada yang seperti ini, yang saya ini kembali lagi. Nah, yang seperti ini, nanti ada juga yang seperti itu. Ya, jadi kan beda Bu. Nah, ini seperti ini. Ya, nanti ada juga yang seperti itu. Ya, silakan nanti. Kalau ini intervensinya terlampau besar Ibu.
Jadi gurunya terlalu khawatir nanti siswanya tidak sukses. Sehingga baterainya sudah masuk di dalam desain ini baterainya. Ini ya, jadi pasang baterai sekali tinggal pasang ini dan itu selesai. Berarti 3 menit selesai rakitnya. Ya, jadi gurunya ini wah nanti kalau ini baterai ini bisa terbalik kobong KB. Maka dipasang sekali baterainya di sini gitu ya. Jadi baterainya dipasang sekali di sini sehingga intervensinya guru terlalu besar ini. Ya, terlalu besar menurut saya sehingga siswanya tidak diberi kesempatan untuk merakit baterai. Padahal untuk latihan merakit baterai itu kan penting. Jadi semua alat itu tidak akan semua alat elektronik tidak bisa jalan kalau baterainya tidak betul merakitnya. Gitu. Makanya menurut saya diberi kesempatan untuk latihan merakit baterai itu juga perlu. Ya, tidak hanya alat ukurnya saja, komponen, tetapi merakit baterainya itu juga perlu diberi kesempatan. Kalau desainnya seperti ini, ya apakah salah Pak? Udah, kok salah gimana tuh? Anaknya diajari hukum kok salah? Kalau diajari mencuri atau bohong itu baru salah. Diajari hukum kok salah? Ya betul. Cuma menurut saya ini intervensinya terlalu besar. Ya, jadi gurunya khawatir nanti baterainya nyambungnya keliru. Maka dimasukkan sekali di desainnya. Ya, ini desainnya, ini baterainya sudah masuk di dalamnya ini. Ya, itu sehingga ya mudah tinggal masang ampere meter, voltmeter dan hambatan, cepat selesai. Ya, sebetulnya kita intervensi yang ini rakitannya ini itu sudah sebetulnya kalau di perguruan tinggi tidak boleh. Ya. Nah, itu. Karena mengurangi motoriknya. KI4-nya banyak yang hilang. Ya. Kalau di mahasiswa ini harus rakit sendiri. Pak kalau konslet yo jolono rusak kan begitu. Kalau mahasiswa. Gantiin kalau rusak. Kalau siswa kan kasihan. Sudah di Bandung kalau orang pergi masih lumayan ya itu ikannya besar-besar, tapi kalau yang tidak kan suruh ganti aku 350 kan ya keberatan ya kan. Itu makanya diintervensi sebagian kita intervensi yang sering menyebabkan salah itu mana? Rakit kabelnya ini yang sering sering salah ini. Tapi kalau sudah tinggal masang voltmeter, ampere meter itu biasanya tidak terbalik. Dan keterampilan yang paling tidak boleh diintervensi adalah cara membaca hasil ukur. Ya, itu. Karena itu untuk mendapatkan data. Jadi tujuan utamanya kan mencari data. Ya, mencari data. Nah, itu semaksimal mungkin jangan ini 6 volt, ini 3 volt, ini 3,5 jangan tahu. Biar mereka sendiri yang berimprovisasi untuk membaca skala. Itu adalah untuk KI4-nya, keterampilan. Ya, untuk mendapatkan KI3, pengetahuan. Ya, jadi mencari informasi itu mendapatkan data biarlah siswa kita diberi kesempatan untuk menggali pengalamannya. Ya, itu dari keterampilan membaca skala itu. Ya, ini sudah besar sekali intervensinya ini. Baterainya sudah disambungkan. Kalau ini kan belum. Kalau yang ini kan belum. Nah, ini kan belum. Ya, jadi ini belum. Jadi baterainya masih di luar. Ya, jadi nanti siswanya harus masang sendiri. Yang paling bagus ya seperti punyanya Bu Pras tadi, dikasih matrik board. Ini kabelnya, ini baterainya, ini apunya. Silakan dirakit. Tapi kalau seperti itu saya jamin 2 jam. Saya jamin 2 jam baru selesai. Coba aja. Kalau itu tidak konslet. Saya jamin, walaupun hanya hukum aja kan gampang. Iya, Bapak Ibu kan sudah pengalaman bertahun-tahun. Tapi siswanya kan baru pegang hari ini kan. Ya tadi habis meeting kita baru rakit Pak.
Selesai barusan. Jadi gurunya kan sudah lihat aku sejak zaman dulu. Siswanya itu baru lihat aku mungkin baru sekarang. Itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu perlu kita perhatikan. Ya, jadi kita tidak menghapuskan K4, tetapi kita waspadai saja. Tapi kalau kita terlalu lepas, Ibu Pras itu tadi, ini kabelnya, ini baterainya, ini apa voltmeternya belum disetel lagi. Itu mungkin 2 jam. Ya, 2 jam itu mungkin baru bisa dapat. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh kurikulum, karena mencari informasi itu hanya nomor 3. Nomor 3. Nomor 4, 5 kan 5. Ya, mengamati, menanya, mencari informasi, menganalisis dan mengkomunikasikan. Nah, jadi kalau bisa kita bagi sedemikian rupa sehingga semuanya rata. Jangan sampai nanti dihabiskan untuk waktunya itu dihabiskan untuk mencari informasi, belum dapat mengkomunikasikan, belum dapat menganalisis dan seterusnya. Apalagi latihan soalnya. Aduh, ini kan penting sekali ini Bapak Ibu. Jadi behaviorisme itu masih tetap. Nah, teori belajar behaviorisme itu masih tetap Bapak Ibu. Ya, behavioristik, tidak hanya konstruktivistik, ya. Nah, konstruktivis itu bagus, tapi tanpa behavioristik ya bisa Bapak Ibu. Siswa sudah menemukan pengetahuannya, tapi tidak dilatih, nggak bisa menggunakan. Padahal latihan soal itu adalah perlu dilatih. Seperti Pavlov melatih anjingnya itu, ya, Pavlov kan pernah melatih anjingnya supaya keluar liurnya ketika bel dibunyikan. Jadi awalnya kan anjingnya itu kalau diberi bel kan tidak keluar liurnya. Tetapi kalau diberi daging liurnya keluar. Nah, maka dilatihlah anjingnya itu. Ya. Dagingnya dikeluarkan sambil dibel. Dibel, daging keluar, liurnya keluar. Terus begitu berkali-kali dengan latihan seperti itu, suatu saat belnya dibunyikan, ding itu tanpa daging, liurnya juga sudah keluar daging anjingnya itu. Itu Pavlov itu begitu. Jadi behavioristik itu perlu latihan. Ya, perlu latihan. Jadi dilatih supaya siswanya itu menjadi paham betul, ya, sesuai dengan yang kita. Jadi setelah konstruktivis menemukan konsep, siswanya itu harus di-drill. Ya, itu behavioristik itu perlu. Makanya teori belajar itu perlu diketahui oleh guru supaya itu betul-betul memberikan itu pas. Gitu. Jadi tidak hanya konstruktivis saja sudah itu selesai. Diberi tes, loh kok tetap tidak bisa ya? Ya benar, cuma memahami, belum bisa menerapkan. Ya, itu walaupun itu hanya pemahaman, sampai pada pemahaman belum bisa. Ya, karena belum ada latihan soal. Teori belajar itu perlu dipahami. Dan juga Skinner mengatakan begitu. Kalau itu tidak ada penguatan, ya, maka lama-kelama pengetahuan itu hilang. Ya, pengetahuan itu hilang kalau tidak ada penguatan. Itu menurut Skinner seperti itu. Ya, dengan operannya itu, operan conditioning itu. Ya, ini perlu dipahami oleh guru seperti itu. Jadi perlu dilatih, perlu nanti diberi PR, ya kan? Perlu nanti diberi feedback. Nah, itu dalam rangka untuk operan conditioning. Gitu. Jadi siswanya betul-betul nanti kalau kita beri tes, wah ini jawabnya nanti seperti ini. Itu tahu. Belum membaca soalnya aja sudah tahu jawabannya. Itu kalau kita jangan sampai hanya diberi pengetahuan saja tanpa ada latihan. Makanya tadi ketika saya menyampaikan LKS, setelah menemukan konsep harus diberi latihan soal. Baik, cukup untuk kelompok 4 sudah bagus, sudah tidak salah. Nanti kalau
mau praktek, kita lihat ampere meternya dulu, kemampuannya berapa, kita hitung, kita cari hambatannya yang sesuai. Jangan sembarang hambatan kita pakai, belum tentu cocok itu. Nanti kalau nggak keluar tegangannya, kalau keluar tegangannya harusnya nggak muncul. Harusnya muncul, tegangannya hilang. Tegangannya muncul, harusnya muncul, hambatannya terbakar. Itu nanti bisa terjadi seperti itu. Kalau tidak kita hitung terlebih dahulu. Nah, kalau gurunya kan sebagai fasilitator kan harus didesain dulu. Ya, didesain dulu nanti komponennya itu nilainya berapa saja dengan melihat nilai nilai kemampuan maksimumnya. Kita lihat, jangan sampai nanti alat ukurnya diberi beban yang melebihi kemampuan maksimumnya. Batas ukur itu kemampuan maksimum, Bapak Ibu. Itu penting itu. Ya, itu perlu diperhatikan supaya alatnya tidak rusak. Tidak rusak. Jadi batas ukur ampere meter, biasanya ampere meter yang sulit dicari itu. Kalau voltmeter itu gampang. Ya, maka yang perlu kita perhatikan dulu yang sulit itu. Ya, batas ukur ampere meternya berapa. Terus baterainya yang kita gunakan berapa volt. Baru kita tentukan penahannya, ya, hambatannya. Nah, baru kita tentukan voltmeternya kan gampang. Kalau 6 volt ya pakailah yang di atas 6 volt sedikit, di atasnya sedikit. Ya. Itu kalau yang 4,5 di atas lah setengah, 4,5 sedikit gitu. Ya, itu jangan jauh-jauh, kalau jauh-jauh nanti tidak nunjuk juga. Itu barangkali Bapak Ibu sudah 2 contoh yang baik, yang satu sangat mendalam, memberikan inspirasi kita, yang nomor 2 juga bagus, ya, karena sudah menggunakan alat ukur komponen yang pas. Barangkali ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Nah, waktunya sudah habis. Terima kasih. Maaf Pak Edi. Kalau mencuri tahu tentang persiapan besok gimana? Yang dipersiapkan. Oh, besok Pak Yudi. Bahannya. Bahannya tentang hidrostatis, Ibu. Iya, bahan yang dipersiapkan. Ya, sama. Nanti enggak perlu. Bolehlah nanti kalau yang menggunakan pesawat shuttle. Ya, pesawat shuttle nanti dimodifikasi sedemikian rupa oleh Pak Yudi ketika siswanya menggunakan itu tidak jetpack dengan jet airnya. Kalau jet airnya air nggak apa-apa. Kalau yang digunakan itu nanti minyak, oli, ya itu kan menjadi nggak nyaman. Ya, itu nanti besok Pak Yudi. Oke, itu. Ya. Sederhana tapi yang digunakan gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu kesulitan merakit bisa menghubungi lab fisika, enggak apa-apa. Semua terbuka untuk media, untuk pembelajarannya gitu. Misalkan Bapak Ibu di MGMP kok kesulitan membuat karya ilmiah. Nanti itu ada KBK terkait dengan pembelajaran. Ya, itu nanti bisa menghubungi jurusan, nanti pengabdian diarahkan ke yang membutuhkan. Ya, ini media, kemudian kebetulan grup media saya, Pak Win, Pak Rizky itu di media. Ya, itu juga Pak Dwi Haryoto itu di media. Ya, Pak Yudi itu sebetulnya Pak Yudi itu murni, tapi jangan dikhawatirkan lagi dengan ilmunya. Ya, sekarang sudah ke S3 ya. Jadi murni, jadi ilmunya sangat tinggi. Kalau diberikan ke siswa kita bisa kelabakan. Iya. Tapi nanti sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu Pak Rizky? Ada tambahan? Betul Pak. Mungkin waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu. 2 contoh itu nanti Bapak Ibu bisa kembangkan, yang lain bisa nanti dikumpulkan ya Bapak Ibu. Filenya nanti disampaikan ke kami. Jadi ada berapa lagi? 6 ya.
6 kelompok, filenya bisa di share lewat grup. Nanti saya catat. Ya, jadi kelompok 1 tadi yang sudah sangat lengkap. Kelompok 2 sudah cukup lengkap. Ya, nanti yang lain saya harapkan ya minimal targetnya seperti kelompok 2. Tidak salah milih alat ukurnya, tidak salah memilih komponennya, tidak salah untuk membuat desain. Begitu Bapak Ibu, ada yang didiskusikan lagi? Cukup ya? Tetap jaga kesehatan. Jaga jarak. Untuk dengan orang lain. Kalau dengan suami jangan. Dengan istri jangan. Jaga jarak dengan suami itu nanti diambil orang. Ya jangan. Tapi lah dengan orang lain jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya. Jangan bepergian kalau tidak begitu penting. Karena suasana masih seperti ini Bapak Ibu, 3.600. Ya, tiap harinya masih segitu. Tinggi sekali. Maka kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan. Begitu dari saya mohon maaf kalau ada kekurangannya dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Mbak Rizky. Oke Pak, saya akhiri.